Oke, halo semuanya. Di video kali ini saya akan mulai membahas ya. Kita masuk tentang metode ya, terutama fokus kita adalah metode tentang technical analysis ya. Nah, sebelum jauh kita melangkah ya untuk mengenal tentang teknikalnya ya. Nah, kita harus tahu dulu technical analysis itu apa sih teman-teman ya. Yang sering disebut yang sering selalu disebut technical analysis itu apa? Nah, technical analysis itu adalah suatu metode mengevaluasi statistik pasar yang dihasilkan dari aktivitas masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang gitu teman-teman. Nah, terus para analis yang melakukan riset dengan data-data teknikal itu disebutnya technical analyst. Dah trader gitu aja. Kalau belum bisa menganalisa berarti kan gambler. Nah, gitu loh maksudnya teman-teman ya. Jadi analis ini tidak menggunakan data-data ekonomi untuk mengukur sebuah nilai sebenarnya seperti yang dilakukan fundamentalis atau fundamental analysis ya. Jadi beda teman-teman ya. Technical analysis itu lebih mengandalkan menggunakan chart ya yang merekam pergerakan harga dan jumlah transaksi untuk mengidentifikasi pola pergerakan pasar. Sedangkan kalau fundamental analysis itu tuh biasanya menggunakan data-data ekonomi. Jadi tergantung news ya teman-teman ya. Jadi ada dua tipe trader gitu kan. Tentang mereka pakai technical analysis ataupun fundamental analysis. Tapi kalau di kelas kita ya dua-duanya ya. Kita juga menerapkan fundamental analysis gitu. Karena satu paket ya menurut saya gitu. Nah, dasar technical analysis ini ada 3 ya teman-teman ya. Kenapa kok akhirnya muncullah yang disebut technical analysis? Karena yang pertama, pergerakan harga di pasar itu telah mewakili semua faktor lain. Maksudnya gimana? Maksudnya ya yang digambarkan oleh market saat ini itu sudah mewakili semua gambaran untuk masa depan gitu loh ya. Jadi udah jelas banget ya. Yang kedua, terdapat suatu pola kecenderungan dalam pergerakan harga. Ya, jadi karena yang ketiga ini ada karena aspek adanya sejarah akan terus berulang, akhirnya pola yang di masa lalu itu nanti akan jadi lagi di masa mendatang gitu teman-teman. Jadi ya karena faktor kita ya melihat ke masa lalu, kalau otomatis ketika kita sudah melihat ke masa lalu kita bisa yang namanya nanti menentukan mana area batasan sebelumnya, mana area penembusan sebelumnya gitu teman-teman. Itu dasarnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini real beneran ya, menganalisa bukan abal-abal ya. Oke, sekarang nah tadi kan kita harus melihat chart ya teman-teman. Nah, chart sendiri itu apa sih ya? Chart itu adalah yang enaknya kita bisa bilang market ya. Market yang fungsi utamanya itu menunjukkan riwayat pergerakan nilai harga pada suatu periode tertentu. Nah, biasanya itu ada beberapa jenis chart yang sering dipakai, yaitu line chart, bar chart, dan candlestick. Tapi rata-rata trader itu pakainya candlestick karena nanti lebih mudah untuk dibaca gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke marketnya aja ya teman-teman untuk melihat chart. Nanti kita jelaskan dulu tuh toolsnya dan apa aja sih yang ada di dalam chart gitu. Oke ya teman-teman. Kita buka chart. Sorry. Apa ini? Oke, nah seperti ini. Kita coba cari yang kosong ya teman-teman. Ini udah aku gambar semua. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh namanya chart ya, dan ini namanya candlestick ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa, ini ada bars. Kalau bars itu seperti ini, terus ada juga line ya, line itu cuma garis seperti ini, terus ada juga candlestick. Nah, kita pakainya candlestick ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita melihat ini apa ini semua apa, kita jelasin dulu sedikit ya tentang candlestick ya. Nah,
konstruksi candle itu ada di dalam sebuah candlestick ini ya, satu candlestick ini dia itu mencerminkan 4 komponen ya teman-teman, yang selalu dibilang OHLC, yaitu O yang pertama itu adalah opening price atau harga pembukaan. Opening price, kalau misal candlesticknya warna hijau ya teman-teman, ini warna hijau seperti ini, nah yang disebut opening price itu adalah yang ini teman-teman ya. Nah ini adalah mulai pembukaan, berarti ini opening price atau disebut O ya. Ini kita tulis O, sorry kok I. Terus ada juga H itu adalah high price. Jadi high price itu nanti di sini ya. Ini biasanya gini, kita ambil ini ada sumbu. Biasanya ada sumbu gini, tapi biasanya ada juga yang tidak mempunyai sumbu. Kita ambil 2 seperti ini. Nah, yang disebut high price itu adalah harga tertinggi. Berarti ini disebutnya harga tertinggi atau high ya, high. Terus ada juga di sini kita sebut low ya, LOHLC atau harga paling rendah ya teman-teman ya. Ini strukturnya market ya, struktur market. Terus di sini, nah ini adalah karena candlesticknya warna hijau, berarti close harganya itu di sini teman-teman, ini penutupan harga. Jadi OHLC. O untuk pembukaan, jika candlenya naik berarti pembukaannya itu di bawah teman-teman ya. Nih, berarti misal kita ambil contoh candle ini, berarti ini mulai buka di sini teman-teman. Ini mulai buka di sini, lalu dia harga tertingginya di sini, terus dia harga paling rendah di sini, close harganya di sini. Nah, atau akhirnya terjadilah candle bullish ya, gitu teman-teman ya. Nah, ini di dalam candle itu kan ada warna hijau dan merah, dan ada ini garis-garis ini apa ini namanya. Nah, garis ini adalah bisa disebut ekor, bisa disebut sumbu gitu ya teman-teman ya. Intinya kalau ekornya di atas berarti ini adalah higher price-nya ya kan, seperti tadi ini adalah higher price. Kalau di bawah berarti lower price-nya gitu ya teman-teman ya. Biasanya macam-macam, ini ada yang warnanya merah hijau, ada yang putih hitam, pokoknya yang cenderung body ya. Kalau dari segi body itu, kalau yang warnanya cerah itu biasanya menggambarkan kenaikan. Kalau yang warnanya gelap atau merah, hitam, pokoknya biasa itu ya, itu menggambarkan candlesticknya itu mengalami penurunan gitu ya teman-teman ya.